Nanti Pak Nyoto ada cerita kemarin perbedaan sawi itu sebenarnya bisa dijadikan apa tuh ada Pak sebenarnya. Tinggal kita nanti cari bagaimananya, semuanya perlu ilmu, semuanya perlu modal Pak. Nah, itu Pak. Dari saya nanti ini lebih banyak ke teknis, Pak Nyoto yang jawab. Kalau benih di Banjar silakan dapat datang ke Dinas Perkebunan Pak. Jadi Kota Baru Pak. Ya di Jalan Ulin Pak, Kota Baru. Di sana tanya Pak, sumber benih atau penangkar yang sudah ada di tiap-tiap kabupaten di Kalsel itu di mana Pak? Di sana ada Pak. Sekarang Pak banyak beredar benih-benih palsu Pak. Ya, benih palsu, benih tidak bersertifikat kata Pak Sujoto tadi. Di Kutai Barat itu 3 minggu yang lalu ketemu sekitar 1 juta bibit tidak bersertifikat Pak. Anak haram Pak, ya, nggak jelas bapaknya siapa, mamanya siapa, nggak jelasnya. 1 juta pohon. Bayangkan Bapak kalau beli murah, yang normalnya 30.000 kata Pak Nyoto, di sana ditawarkan lebih murah. Atau gaya-gayanya juga bisa seperti itu Pak, biar gaya asli, dijual mahal juga. Untuk itu belum beli, tanya dulu sertifikatnya dari mana. Kalaupun ada sertifikat, bawa dulu ke Dinas Perkebunan Pak. Tanya, ya, jangan kena yang tidak bersertifikat karena banyak sekali ya tanda tangan dipalsukan dan sebagainya. Ini sudah modusnya di Kaltim ini. Karena perputaran uang dari benih palsu ini setiap tahun itu puluhan miliar Pak. Ya, puluhan miliar. Kita hitung tidak lebih tidak kurang dari 20 miliar. Baru ketemu aja sekitar 1 jutaan ini di Kutai Barat. Dari mananya walau alam, ya. Bapaknya nggak tahu, mamanya nggak tahu, ada orang gitu. Nah, jadi ini perlu diwaspadai. Selanjutnya mungkin Pak. Terima kasih. Saya nyambung saja. Saudara kita yang dari Kalimantan Selatan, fokusnya tadi bagaimana mencari bibit sawit yang bersertifikat. Saya pikir nanti bisa kita bantu, caranya sangat mudah. Jadi nanti atas nama kelompok atau perorangan pun bisa mengajukan surat kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kota. Itu nanti akan dikeluarkan yang namanya SP2 BKS maksudnya. Itulah syarat untuk kita bisa membeli kecamatan ke mana yang akan kita tuju. Itu ada beberapa produsen kecambah, tapi yang sangat familiar yang apa itu adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan atau bahasanya PPKS. Itu kalau di Banjarbaru sudah ada online-nya belum? Belum ya? Oh, di Banjarbaru sudah ada, jadi nanti bisa di sana. Jadi gampang saja, kelompok tani atau perorangan pun bisa atau koperasi atas nama mengajukan surat kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kota. Nanti dikeluarkan yang namanya surat SP2 BKS. Itulah sebagai syarat nanti mengorder kecambah ke mana yang kita tuju. Nanti ada petunjuknya. Terus berkaitan dengan bagaimana sawit ini katanya rakus air segala macam, ya saya pikir nggak masalah. Itu rakus pun itu udah disediakan oleh Allah. Nggak mungkin Allah itu nggak membuat pengaman. Contoh, salah satu kaidah untuk nanam sawit adalah dianjurkan menanam penutup tanah atau kacangan penutup tanah. Itu apa fungsinya? Fungsinya adalah menyimpan air, memberikan pupuk, memberikan humus. Jadi nggak ada masalah. Itu nanti bisa. Jadi kalau ada isu kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti kita bisa jawab, kita diskusi secara ilmiah. Jadi sawit clear, tidak akan merusak lingkungan. Ya Mas, yang dari Banjar. Terus berkaitan tadi tunas pasir ini boleh apa enggak, yang ditunas yang kayak apa, itu jelas. Kalau namanya umur 3 tahun, yang kita boleh tunas itu adalah tunas atau pelepah yang mepet dengan tanah atau yang mendekati mepet dengan tanah. Jadi satu lingkar itu boleh dipotong. Kalau tidak dipotong, nanti begitu keluar buah kita mau mengambil justru nak duri. Jadi ini semua sudah ada pakemnya, ada aturannya. Yang boleh diambil adalah pelepah yang paling bawah.
itu otomatis pelapa paling bawah itu sudah tidak terlalu berfungsi terhadap fotosintesis, sehingga kita potong, sehingga nanti kalau mulai panen tangan kita masuk ngambil berurutan yang kotor itu tidak kena duri. Terus kalau masalah buku panduan, karena tadi saya juga baru tahu bahwa ini adalah di forum yang dari masing-masing daerah. Kalau Bapak Ibu masih mungkin sampai kapan caranya? Sampai besok, mudah-mudahan nanti coba kita usahakan. Walaupun adanya berapa, minimal saudara kita yang dari Banjar, dari BPU, gampang saja Pak. Di BPU saya sudah banyak, nanti bisa kita sampaikan. Yang dari Banjar dari mana, nanti mudah-mudahan kita akan usahakan. Kita carikan filenya, nanti kita coba akan kita usahakan sehingga nanti menjadi oleh-oleh saudara kita yang dari Banjar. Terus berkaitan dengan harga, saya menambahkan sedikit. Jadi pemerintah ini sudah membuat regulasi atau aturan yang sangat melindungi keberadaan petani sawit, baik itu sisi pengusaha maupun sisi petani. Rapat yang diadakan minimal sebulan sekali, bahkan di daerah-daerah tertentu sudah ada yang sebulan 2 kali, ada sebulan 4 kali. Inilah makna pemerintah untuk melindungi semuanya Pak. Jadi kalau rapat itu ditentukan, itu diikuti oleh wakil petani, kebetulan wakil petani itu kami, Mapasindo, nanti ada perusahaan itu yang diwakili oleh GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur, tapi pelaksana timnya adalah dinas. Kebetulan Pak Yusuf ini adalah ketua tim Indeka Provinsi. Jadi itu yang mestinya menjadi dasar pembelian TBS oleh mitra-mitra petani. Terlepas di lapangan masih ada penyimpangan, saya tahu mungkin di Sebulu, di Sepaku, mungkin di Penajam khususnya, dan mungkin di Pasir masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh Pak. Tapi yakin kalau namanya menyalahi aturan tidak patuh Pak, tinggal tunggu waktunya saja, selama petani kita menjadi satu kekuatan. Apa langkahnya? Sudah ada contoh Pak di Kalimantan Selatan, itu di Batu Licin. Jadi pengurus kita sudah mampu mendirikan pabrik kelapa sawit yang berbasis kebun rakyat. Ini nanti kita kembangkan Pak, tidak usah khawatir, sehingga nanti kita betul-betul akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini monopoli terhadap pembelian TBS. Itu cita-cita kita. Terus berkaitan tadi, apa tidak mungkin industri sawit ini setelah petani menghasilkan TBS supaya menghindari monopoli atau harga-harga yang tidak transparan, itu bisa saja Pak. Kita kemarin kebetulan ke PPKS Medan, kita belajar, kita diskusi dengan penelitian Bapak Sawit Medan, rasanya sangat mungkin Pak. Karena gini, secara prinsip sebelumnya pengolahan tanaman buah segar menjadi minyak sawit dan menjadi inti sawit itu sederhana Pak, bukan teknologi yang muluk-muluk. Jadi buah sawit itu ibaratnya gampangnya direbus itu apa? Direbus itu untuk memudahkan lepasnya biji-biji sawit itu dari tangannya. Setelah itu ada alat yang bisa menghancurkan saja atau memisahkan antara daging sawit dengan intinya, atau kalau kelapa dalam itu antara sabun dengan kelapanya itu Pak, batoknya itu dipisahkan dan itu diperes Pak. Peres itu bahasanya gampang Pak, kalau bahasa teknisnya dipres. Kalau bahasanya kita Pak, diperes Pak. Jadi sederhana Pak, sebetulnya tidak Pak. Cuman kalau berkaitan dengan efisiensi skala besar memang ada standarnya. Minimal pabrik kelapa sawit itu yang memenuhi kaidah untuk skala usaha adalah minimal 30 ton per jam TBS jumlah. Tapi di Malaysia
mungkin di Afrika Pak, kita sudah ada Pak, petani-petani itu ngolah dengan cara itu Pak, dan itu hasilnya apa? Hasilnya nanti bisa menjadi minyak curah itu dijual kepada lingkungan kita dengan harga yang tidak terlalu mahal juga. Nah ini mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu, harga TBS ini sempat sampai turun di bawah 1.000, tapi minyak sawit ini, minyak goreng ini Pak, masih di atas 10.000 Pak. Ini yang nggak masuk akal juga. Kalau bahan bakunya turun, hasil produk turunannya juga seolah mestinya turun juga. Dan ini memang ada main monopoli dari pihak tertentu. Jadi sangat mungkin Pak untuk mengolah Tandan Buah Segar menjadi produk olahan itu sangat mungkin. Jadi itu kita tidak usah khawatir, tapi intinya kita sekarang salah satu yang menjadi cara kita meningkatkan produksi semaksimal mungkin Pak, mengurangi biaya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi betul tadi, kalau harga pasaran itu Pak mengikuti pasaran. Selama ini pasar di Eropa, pasar di Tiongkok, pasar di India memang mengalami kerusuhan Pak, karena ekonominya turun. Tapi Pak ini dalam waktu yang tidak lama Pak. Kalau kan ekonomi di Eropa, di Timur Tengah itu naik merangkak, ya otomatis Pak TBS ini akan naik lagi. Sejarahnya kita sempat sampai 1.600, 1.700. Jadi kalau itu hitungan kami, selama Tandan Buah Segar petani ini masih dihargai di atas 1.250, itu sebetulnya masih sangat-sangat menguntungkan. Jadi sekali lagi kita memang harus tahan terhadap ujian-ujian, tahap terhadap goncangan-goncangan, bahkan ya kita harus tahan terhadap orang-orang, pihak-pihak yang memojokkan kita. Seperti contoh, waduh jangan nanam sawit itu habisin air. Ya itu tadi dicontohkan Pak Yusuf, di Sumatera itu udah ratusan tahun, di sana nggak ada Pak istilahnya orang yang ngomong, ini loh gara-gara kebun sawit nggak ada sumber air, nggak ada. Selama berkebunnya juga dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Jadi sekali lagi itu kalau ada yang ngomong kayak gitu, menurut saya kalau belum bisa jawab secara ilmiah, biarin aja. Memangnya berpikirin yang penting sama nanam sawit. Nanti ada yang mau jelasin untuk yang gitu-gitu. Itu tugas-tugas kita. Mungkin ada lagi yang belum ya? Masih ada kita. Oke, maka kalau masih ada silakan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa membantu pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari kedua pemateri untuk season yang pertama. Kemudian saya berharap apa yang sudah dipaparkan tadi bisa menjawab terhadap unek-unek atau ketidakpahaman yang ada pada diri kita semua. Untuk itu, untuk yang kedua, kami buka season yang kedua untuk dua penanya saja. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sadiki, dan salah satu pesantren ikuti YPPSC. Ini saya lebih tertarik ke ini Pak, untuk menanyakan kembali tentang asal usul benih atau kecaman. Kami dan teman-teman 2 tahun yang lalu pernah membibit sawit, dan alhamdulillah benih ini tidak termasuk yang Bapak sampaikan atau benih yang tidak bersertifikat. Benih ini bersertifikat tapi palsu. Bukan benihnya yang palsu, tapi sertifikatnya yang palsu. Nah, artinya kami mengakui Pak ini dibatalkan. Kalau hari ini pun saya mau diseret penjara, ya silakan. Tapi perlu diketahui bahwa kami Pak juga termasuk merupakan salah satu korban daripada adanya pemalsuan tersebut. Nah, kami saat ini pun sebenarnya masih ingin untuk membibit sawit dengan baik dan benar, dan juga sah secara pemerintahan, sah secara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Cuma kami ini kan orang-orang pesantren terbiasa dengan ini Pak,
mempertahankan yang lama, mengambil yang baru yang lebih baik. Saya mulai berpikir, oh berarti bibit pun bisa dipoligami ya, kayak gitu Pak. Artinya kami ingin membibit sesuai dengan harapan masyarakat, harapan pemerintah juga, tapi kami juga ingin perlindungan. Setiap tahun sebenarnya kami sudah mendengar isu-isu tentang pemutihan, pembersihan, segala macam. Artinya bibit-bibit yang nggak resmi, bibit-bibit yang nggak jelas hasil persinahan dari yang katanya bapaknya nggak jelas, itu nggak jelas, apalagi kakeknya yang gitu. Nah ini kami kan ingin perlindungan Pak. Kalau enggak, maka ini akan terus berlanjut, insya Allah akan terus berlanjut. Karena bukan hanya saya Pak, saya banyak kenal dengan orang-orang pendidikan, terutama di Kalimantan Timur itu. Nah kalau yang bibit asli ini tidak mendapatkan perlindungan, kemudian yang palsu ini ya artinya apa ya? Ya tidak mendapatkan hukuman lah, tidak mendapatkan hukuman, maka ini akan insya Allah akan terus berlanjut dan yang menjadi korban masyarakat lagi. Ya artinya intinya Pak, kebijakan pemerintah, langkah-langkah secara hukum itu seperti apa untuk melindungi kami, membibit asli yang anak turunnya ini akan bisa diakui oleh masyarakat dan negara. Demikian Pak, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Ibu-ibu mungkin suaranya ibu nggak ada lagi. Oh ya silakan. Yang dikenalin oleh Ustadz Fauzi. Iya. Silakan. Ini saya kurang jelas tadi tentang masalah kalau sawit katanya panennya sampai 25 tahun. Terus setelah itu bagaimana? Apakah sawit itu harus diganti, ditebang atau seperti apa kalau setelah berusia 25 tahun? Katanya di Bapak Yusuf menyampaikan bahwa kalau sawit katanya panennya sampai 25 tahun begitu. Nah pertanyaannya, setelah panen 25 tahun apakah sawit ini harus diganti atau seperti apa begitu. Kemudian berikutnya dalam proses penanaman sawit ini biasanya banyak hama-hama yang suka makan dengan kecantikan sawit tadi. Biasanya banyak hama, tikus juga suka dengan batang sawit itu. Berapa cara atau langkah yang efektif untuk mencegah keamanan sawit itu dari hama? Apalagi kalau sudah berbuah itu kadang tikus, bukan hanya tikus, kalau banyak yang hama-hama yang suka dengan buah yang masih muda ini. Nah itu, apakah ada cara langkah yang efektif untuk menghindari dari hama-hama itu? Kemudian tadi ada sempat yang nitip pertanyaan masalah ternak sapi, begitu. Ternak sapi itu yang boleh dikasih makan itu apakah sawit yang masih usia dini sudah bisa dipotong sampai berapa untuk dikasihkan ke apa? Kalau musim kemarau kan rumput itu kan sulit Pak ya, sulit. Kemudian kalau nanti ada persyaratan nanti, oh ini boleh ya. Kemudian ada masyarakat, oh ini dipotong aja sampai tinggal berapa hari kan bisa hancur gitu ini. Kalau saya sebutkan, oh ini boleh ya. Kemudian tidak ada kriterianya nanti kan bahaya nih Pak. Cara Anda itu sampai berapa dahan yang boleh dipotong, atau seperti apa caranya itu untuk ternak Pak. Kemudian untuk mendapatkan ternak sapi itu kalau misalnya perawanan pengen ternak sapi bantuan dari itu bagaimana caranya? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Jadi ada dua penanya untuk sesi kedua ini. Pertama kaitannya dengan asal benih. Jadi benih sertifikatnya yang tidak asli. Ini perlu penjelasan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan umur sawit, standarnya sampai kapan dan paskanya itu harus bagaimana. Kemudian yang kedua kaitannya dengan hama, pencegahan hama yang memproduksi pohon sawit.
buah ya kebun sawit. Kemudian sapi kaitannya dengan yang dipelihara atau yang dilepas di daerah perkebunan. Jika sudah masuk kemarau, apakah pelepah itu harus sejauh mana bisa dikonsumsi oleh. Kemudian kaitannya dengan mendapatkan sapi di dinas untuk perorangan. Mungkin silakan untuk Pak Sunyoto. Terima kasih. Jadi memang kami tadi mengawali bagaimana kita harus mengawali dengan mendapatkan bibit yang bersertifikat. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui di masyarakat ini sudah banyak orang-orang yang dalam tanda kutip otaknya canggih tapi tidak untuk kebaikan. Contoh tadi memasukkan sertifikat segala macam. Tapi sebetulnya Pak, kalau kita mengawali dengan cara yang memang dianjurkan, insya Allah kita tidak akan ketemu yang bibit tadi dikalungi sertifikat, tapi sertifikatnya juga palsu. Jadi itu juga sudah jadi masalah. Jadi kalau kami diawali dengan kelompok tani mengajukan kepada lembaga yang benar, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Kota, terus berapa jumlahnya, jenisnya atau varietasnya apa, karena macam-macam Pak. Lembaga penyedia tambahan kalau nggak salah tidak kurang dari 10. Jadi tinggal pilih, ada London Sumatera, ada BPKS, ada Damipas, ada Tania Selatan. Jadi ada 10, nanti bisa kita kasih. Jadi kita milih kemana itu nanti ditentukan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan. Surat itu Pak nanti dilampirkan kelompok tani mengajukan kepada perusahaan yang dituju Pak. Ya. Setelah dari sana nanti ada konfirmasi, oke bisa membeli bibit saya varietas ini dengan jumlah sekian kecamatan harganya sekian. Kalau sudah itu menjadi deal, biasanya kita memohon itu mentransfer uang kepada perusahaan lewat perbankan. Itu nanti kita mendapatkan bukti bahwa kita sudah transfer, itu dikonfirmasi itu ya. Dana Bapak sudah kita terima. Setelah diterima nanti ditentukan kapan mengirim kecambak kepada pemesan. Itu ada syarat rukunnya juga Pak. Jadi nanti dari balik benih itu mengeluarkan sertifikat. Sertifikat itu nanti dilampiri oleh karantina tumbuhan Pak. Jadi itu aja Pak. Jadi walaupun sertifikatnya dibikin bagus dipasukan, kalau tidak ada karantina Pak, itu pasti masuk Pak. Jadi nanti ini perlu kita sampaikan cara-cara kita kritis untuk orang-orang yang memang mau suka Pak. Kalau orang mau suka itu Pak, biasanya memang ini Pak, nih labelnya Pak dari PPKS Medan Pak, ini sertifikatnya. Jadi mohon maaf aja nanti Bapak gini, kalau ada orang-orang kayak gitu diajak duduk, kita pura-pura aja ya nggak paham. Nah ini katanya kalau bibit yang dari balik itu katanya ada Pak yang namanya sertifikat karantina. Ditanya Pak ada apa enggak? Pasti itu enggak ada Pak. Ya. Yang kedua nanti ada yang namanya DO Pak. Perusahaan itu pasti mengeluarkan DO kalau orderan kita. Ditanya juga ke perusahaan, adakah DO nomor sekian dari kelompok tani ini jumlahnya sekian. Begitu dicek di sana nggak ada, ya pasti palsu Pak. Jadi kita memang biasanya terkecoh dengan orang-orang yang sudah membawa kecambak, memang kayaknya bagus semua, tapi kalau nipu itu mohon maaf aja, kalau petani yang sudah kita ajari nggak bisa ditipu lagi Pak. Karena tadi pasti ditanya karantinanya mana, itu pasti nggak ada Pak. Jadi kalau karantinanya nggak ada, pastikan bahwa bibit itu adalah bibit yang tidak bersertifikat. Mungkin jelas Pak ya yang dari ikuti, mudah-mudahan nanti terus bibit-bibit yang sudah ditanam oleh petani, mudah-mudahan Pak itu wacananya ada penggantian
bibit yang sudah ditanam yang itu memang nyata-nyata bibit tidak sertifikat. Tapi Pak Yusuf pun belum bisa garansi. Kalau nanti ada anggaran pasti itu akan bisa diganti Pak nanti. Terus berkaitan dengan umur 25 tahun itu adalah umur hitung-hitungan umur ekonomis. Jadi bukan 25 tahun juga mesti sudah tidak bagus, itu ditengok juga. Kalau umur 26 tahun produktivitasnya masih bagus, minyaknya masih bagus, ya tidak pelihara. Kenapa tidak? Bahkan ada sejarah kebun yang sudah umur 30 tahun itu produktivitasnya masih bagus selama tadi syarat hukumnya dipenuhi. Cuma kita secara manajemen kita katakan mungkin mulai umur 10 tahun kita harus sudah menyisihkan uang untuk nanti biaya penanaman ulang atau bahasa kebunnya adalah replanting. Ya, jadi itu harus disiapkan Pak. Karena nanti 25 tahun kebun kita masih bagus, ya rugi kita tumbang kan. Kita biar aja dulu sampai dengan titik yang memang nanti sudah tidak ekonomis lagi. Jadi itu mudah-mudahan dua hal yang ditanyakan tadi mendapatkan gambaran. Sekali lagi, kalau kita mengikuti prosedur dan kita mengikuti cara-cara yang benar, tidak mungkin kita akan mendapatkan bibit yang tidak bersertifikat. Yang itu terus aja memang berkeliaran Pak. Udah di mana-mana, di Putih, di PPU. Tapi di PPU sekarang nggak segera Pak, dan nggak laku Pak, karena kita dalam lumayan pinter-pinter. Jadi kalau duduk ditanya saja sertifikat apanya dari karantina mana, DO-nya mana, pasti nggak akan bisa jawab Pak. Terus bahasanya gini, ini asli Pak, kita jamin dari Medan mana? Medan perang. Jadi ini bahasa-bahasa yang memang membodohi kita Pak. Oh, dari Medan ini pasti, saudara saya di Medan. Apa hubungannya saudara di Medan dengan masukan bibit? Kan ini bahasa-bahasa ngawur saja. Saya demikian, mungkin Pak Yusuf bisa menambahkan. Nambahkan dari Pak Nyoto Pak. Jadi kalau sudah tabung tanam, Bapak amati aja Pak. Jadi berdoa mudah-mudahan buahnya tetap banyak Pak. Karena namanya bibit asalan itu sebenarnya asalan Pak ya. Asalan itu gak jelas. Tempo-tempo bunganya muncul bunga betina, tempo-tempo muncul berbulan-bulan bunga jantan Pak Nyoto ya. Karena kayak salah Pak, ada bunga jantan, bunga betina. Kalau bunga jantan yang muncul ya Bapak tahan nafas kan gitu Pak. Kalau bunga betinanya muncul, alhamdulillah gitu Pak. Nah kita dalam berbisnis kan nggak bisa ketidakpastian itu, harus pasti Pak. Kalau yang bibit yang bersertifikat, insya Allah tiap 3 minggu itu muncul bunga betina, sehingga bisa dipanen per 3 minggu itu daunnya Pak. Nah gitu Pak. Jadi kalau saran saya diamati dulu. Kalau kira-kira selalu muncul banyak bunga jantan, Bapak cepat-cepat dibor Pak, disuntik pakai apa itu ganti yang baru Pak. Nah, sekebun itu. Kalau enggak Bapak hanya nunggu 25 tahun ya orang lain dapat kata Pak Nyoto dapat 25 ton, 30 ton per hektar per tahun, Bapak mungkin cuma dapat separuhnya kalau nyampe, itu kan sayang Pak. Nah itu loh Pak. Jadi Bapak seperti merawat orang sakit gitu Pak ya, jadi dia amati aja mudah-mudahan ya buahnya sama Pak. Selanjutnya sebagai informasi bahwa di Kalimantan Timur ini sudah ada outlet Pak. Outlet itu seperti tokonya perpanjangan tangan dari sumber benih pusat penelitian kelapa sawit Medan. Bapak Nyoto ini baru ke sana kemarin. Di sana itu bisa beli partai maupun eceran Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau hemat, ya kayak tadi Pak Nyoto bilang satu butir itu 7.000. Kalau polybag itu mungkin kalau yang kecil-kecil itu modalnya ya 25 perak atau yang besar mungkin agak mahal. Jadi bisa membibit sendiri. Kata kalau modalnya sekitar 15 sampai 16.000 Pak Nyoto ya sampai siap tanam. Nah, kalau Bapak cuma 500 pohon atau 1.000 pohon kan di samping rumah kan bisa Pak. Nah, daripada nanti Bapak beli satu batang 35.000. Nah, memang 35.000 itu kalau ada duit
ya langsung beli angkut sekarang. Tapi kalau duit kurang tersedia, boleh membeli dalam bentuk butiran, begitu Pak. Jadi saran saya hati-hati kalau orang menawarkan bibit ini bibit itu macam-macam Pak, dari Bogor, dari Mekarsari, dari Palembang, dari Medan, itu sudah hati-hati sekali. Tanya dulu ke dinas perkebunan atau pertanian terdekat, itu kuncinya Pak. Kalau enggak, Bapak mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, sayang begitu Pak. Nah, saya kira gitu Pak ya. Satu lagi ini tentang hama, hama dengan sapi. Singkat saja. Hama, jadi gini. Memang kelapa sawit itu adalah tanaman yang sangat disukai oleh hama tikus, babi, dan landak. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu itu mungkin landak sudah tidak ada, atau bahkan babi pun mungkin tidak ada. Babi di daerah rendah, di rawa biasanya tidak ada. Caranya mengatasi salah satunya sebetulnya yang sangat aman adalah menanam bibit yang umurnya sudah sangat berumur. Berapa sangat berumur itu? Bibit itu siap disebar ke lapangan yang normal adalah umur sekitar 12 bulan. Supaya agak aman, dilewatkan saja umur sekitar 18 sampai 20 bulan. Itu sudah sangat tahan terhadap hama tikus, karena dia dikerat di bawah itu tidak roboh, cuma luka, nggak masalah. Kalau cuma bongkok luarnya itu tidak masalah. Atau kalau lebih aman lagi, kita ada cara-cara. Satu, pangkal batang itu kita olesi racun, itu racun namanya simfosfit. Itu bisa dicampur dengan tir atau dicampur dengan aspal yang diecerkan, dikuaskan pada pangkal batang. Itu sangat menjamin terhadap keamanan serangan hama. Atau kalau tanaman agak muda, ada cara-cara polybagnya itu setelah dipotong, dilepas tapi tidak dibuang. Jadi dibalutkan di leher akar itu, nanti dibungkus tanah. Tapi nanti di dalam pengembangan setelah 1, 3, 4 bulan tanaman sudah tumbuh, itu nanti dibongkar sehingga dia sudah aman terhadap tikus. Banyak cara, silakan saja nanti dipilih yang paling murah, yang paling gampang. Itu yang menurut saya. Berkaitan dengan ternak sapi, jadi memang ada syaratnya. Yang diizinkan untuk ternak sapi adalah tanaman yang sudah menghasilkan itu saja sudah minimal umur TN 3 atau 4 atau umur 7 tahunan. Kalau tanaman masih muda, selama masih bisa diambil oleh sapi, itu tidak diizinkan karena itu akan rusak. Nah, dan kalau cara integrasi sapi sawit sebetulnya harusnya memang dikandangkan. Jadi memang kalau dikandangkan itu nanti ekstra pemeliharaannya juga cukup besar, tapi keuntungannya juga lebih, kotorannya ngumpul sehingga nanti bisa kita gunakan untuk pupuk sawit. Jadi semua pilihan-pilihan, intinya integrasi sapi sawit dianjurkan pada tanaman yang sudah umur kurang lebih 7 tahun, sehingga pelepas itu sudah di atas. Itu pakemnya. Tapi tanaman muda pun kalau integrasinya dikandangkan tidak masalah kalau itu diaretkan. Jadi ini tinggal bagaimana cara sistem beternaknya. Saya rasa demikian. Kita tetapi oke. Untuk mohon bantuan dari mana tadi tanya Pak ya. Saya kira di tiap-tiap kabupaten atau provinsi itu kan ada dinas peternakan Pak. Saya kira di sana informasinya, karena pemerintah ini sedang terheran-heran begitu Pak. Di Selandia Baru itu daging sapi itu 30.000 Pak ya, 50.000 ya Selandia Baru. Di Australia itu mahal dikit, di Indonesia 150.000 per kilo. Padahal kita ini luar biasa, mau apa aja bisa Pak sini Pak, rumput banyak dan sebagainya. Nah, itu semua tidak terlepas dari pertanyaan orang banyak Pak, termasuk para ahli ekonomi, kenapa di Indonesia begitu. Nah, sehingga
sekarang yang dalam jangka pendek yang bisa diambil adalah mengimpor indukan sapi, Pak. Jadi induknya yang diimpor yang saya ceritakan tadi 2.500 ekor kemarin datang tuh itu hanya betina, Pak. Betina nanti kawinnya pakai kawin suntik tuh, Pak. Nah, jadi dalam rangka meningkatkan populasi sapi gitu, Pak. Nah, itu untuk itu swasta juga sekarang diizinkan impor. Tapi yang akan dibagi kepada bapak-bapak adalah yang betina. Nah, namun syarat-syaratnya ada, Pak. Jadi lahan harus tersedia, rumputnya seperti apa, ya Pak ya. Jadi harus ada tersedia rumput. Nah, di sini sebelum dikirim dari Australia kemarin, tim dari Australia itu tiap bulan datang ke sini, Pak. Jadi yang khawatir itu orang Australia, jangan-jangan kukirim ini cuma mati aja sampai kan, nah mati kayak dulu, sehingga dia sangat khawatir. Nah, dengan pola yang sekarang, jadi sapi itu tidak akan dikirim kalau orangnya belum siap, ataupun lahannya belum siap. Nah, jadi bapak kalau mau menganukan bantuan, konsolidasi dulu kelompoknya, datangi ke pemerintah terkait. Kalau di Kalimantan Selatan peternakannya sudah lebih maju, Pak, dari sini lebih maju, kami berapa kali datang. Tetap aja hubungi dinas peternakan di sana. Kalau di sini nanti bapak yang ikutin, yang di mana Pak, bikin proposal, usulan ke dinas peternakan setempat, tembusan ke dinas peternakan provinsi, Pak. Nanti kalau yang ke provinsi bisa titip saya, ya, tembusannya karena banyak teman sebelah rumah yang ngurus, Pak. Jadi kita bisa secara keluarga juga, tapi memang tetap harus diketahui kepala desanya, camatnya begitu, Pak. Jadi tidak, kelompoknya ini legal, tidak abal-abal istilah sekarang. Jadi betul-betul kelompok yang akan melihara. Nah, jadi info dari teman peternakan bahwa dia tuh kebingungan mau bagi ke siapa, karena akan datang terus sapi ini, Pak, ribuan terus. Nah, ini tahap pertama sudah, nanti berikutnya gitu, Pak. Jadi kalau ada proposal nanti ditinjau, tim datang, insya Allah tahun depan sudah saya dapat, Pak, begitu, Pak. Jadi kita tingkatkan produksi baik sawit maupun ternak kita di 1 hektarnya, Pak. Jangan dibuat nganggur, Pak. Kalau rasionya, kalau Bapak bilang tadi seperti apa, 1 hektar tuh bisa 2 ekor, Pak. Kalau mau dilepas itu, Pak, diucul ya. Nah, itu 2 ekor per hektar, Pak. Jadi tapi praktek di Samboja kilo 30 itu beliau 20 hektar, tapi sudah pernah sampai 50 gitu, Pak. Kalau salah, Pak. Gitu, Pak. Jadi asal lihat juga kalau rumput-rumputnya sudah mulai berkurang, Bapak harus datangkan rumput dari sebelah. Nah, kalau masih sawitnya masih muda, tentunya Bapak harus kandang, Pak. Kalau enggak, habis pohon sawitnya dimakan gitu, Pak. Itu, Pak, ya. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan sesi kedua. Ini karena berhubung dengan waktu yang sangat terbatas, maka kami dengan sangat dan maaf tidak bisa memperpanjang waktu untuk sesi berikutnya. Mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan, kita bisa di atau di lain waktu, paling tidak di Selatnas yang akan datang kita bisa berdiskusi lanjut berkenaan dengan perkebunan kelapa sawit ini. Dan kiranya itu yang untuk dialog pada sore hari ini. Intinya adalah bahwasanya sawit merupakan tanaman idola atau yang biasa saat ini keren disebut dengan emas hijau yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat luar biasa. Maka tidak salah jika berkonsentrasi dan fokus pada perkebunan kelapa sawit. Kiranya itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplusnya untuk kedua materi.